Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, khusus di rumah yang baru saja menyampaikan nasihat kepada kita di Hud Muhammad bin Bakir bin Abdullah Salim Al-Attas. Banyak lagi para habaib yang lainnya, para kiai, khusus abang saya Baik, masih pengantin baru nikah ya, 10 hari yang lalu. Biasanya al-jadid lahir sudah. Biar mobil udah tua, kalau baru gurih aja sudah. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan sehat pengantin, ya, sama istri sehat semuanya, kita Bapak Camat, Bapak Lurah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga baru sehat. Kemarin 3 hari di rumah sakit Premis, yang Jumat, yang Sabtu dirawat, pulang sembuh, sakit lagi, masuk lagi sebentar. Kemarin masuk lagi, alhamdulillah sekarang bisa hadir tempat ini, sudah restudia. Ya, peringatan sudah hadir. Semakin hari semakin tua, semakin hari semakin tua. Lambat laun pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak dimatikan. Fir'aun yang begitu gagah, keren, hebat, sampai mengaku jadi Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di lautan Kulzum. Dikejar-kejar Nabi Musa sampai ke tepi laut. Setelah sampai, saking sombongnya Firaun apa? Lalu diatul Musa. Tinggalkan aku sendirian. Biar gua yang habisin Musa. Dari orang udah gede kurang ajar Musa. Bahasa kita begitu. Sombong Firaun. Akhirnya turun wahyu dari Allah. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Akan terbentang 12 jalanan yang besar-besar. Karena umat Nabi Musa ada 12 kabilah. Selamatlah Nabi Musa nyebrang. Tetap dikejar sama Fir'aun. Dari orangnya kafir, pokoknya emang gak suka sama orang-orang yang beriman. Sampai kapanpun Indonesia sampai sekarang, coba lihat siapa calon pemimpin kita besok. Anies orang yang terbaik, putra bangsa terbaik, yang lancar berbahasa Inggris, lancar berbahasa Arab, dan dia tidak punya program, tidak punya masalah. Dijegal sana, jegal sini, jegal sana, jegal sini. Kenapa? Karena sekarang bukan seorang politikus yang berkuasa, bukan seorang cendekiawan yang berkuasa. Sekarang yang berkuasa ini konglomerat. Dia bisa mengatur semuanya dengan uang. Saudara-saudara sekalian, Indonesia mayoritas, tapi ekonominya hanya 2-10%. Mereka orang-orang China itu cuma minoritas, tapi ekonominya 90%. Orang di Amerika kalau menjadi pejabat, menjadi pemimpin, kaya dulu baru jadi pemimpin. Di Indonesia menjadi pemimpin miskin, punya tampang doang. Akhirnya nggak punya modal, apa dikasih tuh sama oligarki. Orang kalau sudah dikasih uang, kata Sayyidina Ali, orang yang memberikan uang bisa berbuat apa saja. Termasuk Jokowi, dia bisa berbuat apa saja.
diperintah sama oligarki, udah biasa mau pensiun, lagunya masih tengik sudah. Udah biasa mau habis, tanggal 20 Oktober habis ya, masih berbuat pula begitulah. Nah ini kenapa sebabnya? Di belakangnya siapa? Orang-orang yang berilmu. Kalau kita orang miskin sering minta, maka kita akan menjadi budak. Nah, cobalah orang Islam ini, maksud saya ngaji terus, tapi biar jadi orang kaya, jadi importir eksportir, jadi seorang politikus. Jangan punya anak 4 jadi ustadz semua. Ada berantem dulu berebut tahlil. Satu diundang sana, satu marah dulu nggak undang dia. Emang kenapa? Kan dia sudah ustadz. Duit musola habis setengah sama dia. Nah, satu lagi diundang, dia marah lagi. Kenapa lo undang dia? Itu bujang dibuntingin sama dia. Orang kalau sudah nggak suka, dia sama saudara tetap saudara. Wa ainul ridho an kulli aibin qalila. Kama anna aina suhti tubdil masabiyah. Orang kalau sudah suka, yang jalannya impor miring cakep sama dia. Ada tompelnya di pipi cakep sama dia. Ada bekas koreng di pipi sini. Lu nggak lihat itu ada bekas tompelnya koreng? Justru gue demen sama tompel. Pernah diundang ceramah ke Cilengsi, ceramah pernikahan tahun 90-an. Selesai, saudara sekalian, pengantin lagi datang sama saya. Assalamualaikum Kiai, saya pengantinnya. Wih, ganteng, tinggi, 175, keren itu pengantin. Mukanya tampan. Keren lo jadi pengantin, saya bilang. Dia yang mana? Itu yang baru buka baju pakaian. Lu nggak salah, segitu gantengnya bingung kayak begitu. Namanya kenapa Kiai? Lah itu rada-rada giman begitu. Tau giman nggak? Gigi mancung. Itu segitu gantengnya bingung itu giginya tonggos ke depan. Justru gue demen sama tonggosnya begitu saudara. Nah ini makna wa ainul ridho an kulli aibin qalila. Nah kita ini harus jujur, harus adil. Siapapun baik kita katakan baik, siapapun jelek kita katakan jelek. Saudara-saudara sekalian, supaya apa? Ini berjalan semuanya kehidupan ini dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah salah satu kekalahan kita di Indonesia. Karena politik kita ini politik transaksional. Jadi harus terang-terangan ini. Saya kemarin sempat ditawarin, pemilihan presiden kemarin, orang tertinggi di Indonesia sampai ngomong, ya isi ngeyel kalau saya bilangin. Coba kalau Kiai mau saya bilangin, bawa duit sekoper, begitu sudah itu. Lu jangan samain gua sama yang lain. Gua biar gini udah 40 tahun di panggung dakwah. Habib Kiai kenal gua semua. Kalau lagu gua kayak begitu nanti siapa yang suka? Saudara sekalian. Contoh dong, nggak usah contoh kepada sahabat Rasul, nggak berani kita nggak kuat contoh sahabat Rasul. Saudara sekalian. Sampai di antara mereka miskin nggak punya apa-apa datang lapor kepada Nabi. Ya Rasul, aku ini miskin tapi aku ingin berjuang, berjihad di jalan Allah. Berikan aku sebilah pedang. Sampai turun ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Ini Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta benda mereka, balas daripada itu surga Allah. Di sini dulu saya sempat mendengar guru saya, orang tua saya, Habib Muhammad berbagi. Dari Habib Ruh. Kenapa saudara sekalian? Lantaran yang datang orang miskin, maka di sini jiwa dulu baru harta. Biasanya berjuang itu harta dulu baru jiwa. Semua kita bisa lihat dalam ayat Al-Quran. Di sini kalau lantaran yang datang orang miskin, jiwa dulu baru harta. Kalau lagi yang namanya sahabat Nabi, kita diukur nih Pak, enggak sebanyak debu yang ada di mulut kuda. Nggak boleh kita mencela sahabat, saudara sekalian. Mencaci maki sahabat tidak boleh. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di antara sahabat Nabi ada yang telah gugur di medan peperangan,
Lihat para sahabat Nabi ada yang menunggu kapan giliran saya mati. Mereka kalau pulang perang selamat lapor, ya Rabb kenapa saya tidak mati, ya Rasul kenapa saya tidak gugur. Kalau saya mati syahid buat saya, surga menanti saya. Wa ma badalu tabdila. Tapi sekali-kali kalian mereka tidak akan pernah tergoda dengan yang namanya pangkat, jabatan, kedudukan. Bukan kayak kita banyak ini di Indonesia ngomong akhirat, 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 akhirat. Lihat duit 1 juta 2 juta jere. Apa yang akhirat? Lagi kampanye Allahu Akbar, ntar udah jadi anggota DPR, kursi yang akbar. Lagi kampanye Allahu Akbar, sudah sekalian duit banyak ya, di fulus akbar. Lagi kampanye Allahu Akbar, lihat wanita cantik di jalanan, konde akbar. Ini yang jadi bikin hancur. Jarang saudara sekalian. Nah kita ini harus berani membongkar masalah ini. Jangan sampai Indonesia ini hancur. Dan saudara sekalian, kita ini seperti telur di ujung tanduk. Doa sudah pasti semuanya berdoa. Tapi kenapa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mungkin yang masih banyak yang kotor dalam diri kita. Alasannya al-fulus, al-fulus, al-fulus. Ada yang datang lagi bawa berita, gimana Kiai mau? Ya enggak, 2-5 miliar. Jangan lu bawa ke neraka, saya bilang. Udah 40 tahun berjuang dakwah, pas berapa tahun lagi gua mati? Jangan gara-gara begini di akhir hayat kita mendapatkan su'ul khatimah. Kita semua doa dari dia. Kita kan semuanya kepengennya husnul khatimah. Tapi jangan mulai makanya jangan. Kita amalkan semuanya. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu secara keseluruhan. Kita sayang sama anak yatim, sayang semuanya, bukan karena emaknya doang yang cakep disayangin. Anak yatim, emaknya montok, santronin mulut gitu. Dia gak minta, dia tanyain, neng belum punya sepatu sekolah neng belum punya baju neng. Nah di rumahnya susah dia itu Pak. Gimana caranya dia ngilik itu janda, saudara-saudara kalian. Kalau jandanya putih, masya Allah, gitu ya, ada sairnya itu saudara-saudara. Kuda yang mana Tuhan senangi, begitu ya. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Emang kalau janda rambut panjang putih cakep, udah pasti nggak demen, semua juga demen. Setan yang demen sama dia tuh juga. Apalagi kita, ya biar Kiai Habib sama aja soal begituan Pak. Gak ada aku malu jangan dulu orang goblok gitu sering. Orang ini biar Habib Kiai sorbannya gede, dia orang cakep mata merentolol tuh manusia. Justru dikasih nikmat oleh Allah, masya Allah, nikmat Allah, tabarakallah. Kalau yang begini nih mesti jadi bini gua begitu. Cari fulus yang banyak, lamar itu saudara sekalian. Abang saya jual 74 sengke banget, orang minta kawin. Ya Allah, dari kalian sampai akhirnya nggak dianterin sama anaknya, jalan sendiri. Dia musyawarah di sana begini, tapi alhamdulillah masih dengar omongan saya, ngaji begini, didengerin semuanya alhamdulillah. Jadi biar kita udah umur sama-sama umur, tetap pakai mas kawin. Dari kalian tetap ya pakai uang, ada nilainya. Jadi laki-laki harus begitu. Jangan nikah maunya gratis lu sama geledek lu buat gitu. Jangan. Lu nikah mau ke Kiai ini, surga lu gue jamin. Tapi gue cuma mas kawin kulhu 3 kali, tolong tuh manusia. Wa atun nisa sadaqatihinna nahlah. Kasih calon istri kayak itu mas kawin yang berharga, yang bernilai. Orang Nabi saja nikah dengan Siti Khadijah, janda sudah umur 40 tahun. Berapa mas kawinnya? 1.250 gram. 1.250.000.000 kalau sekarang. Onta muda 20 ekor, belum lagi sandang dan pangan makanan. Kenapa? Karena Nabi salah satu orang yang mengangkat derajat kaum wanita. Di zaman jahiliyah wanita hanya dijadikan mangsa, dengan Nabi lah diangkat. Kayaknya waktu mau meninggal juga dia pesan An-Nisa, jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan, sayangi kaum perempuan, karena semua nikmat ada di situ. Kan orang yang gak punya bini, goblok manusia.
Ini udah gak punya bini, jalan sembayang melayang dari kalian biar kaya juga miskin nilainya dia. Tapi orang kalau punya bini seger, abang saya seger lagi itu. Mana-mana jalan sendiri sekarang saudara sekalian. Pasar kemana dibeli apa jalan seger kami berarti kan. Coba orang kalau punya bini jalan udah mundur gitu. Godek gitu kalian. Kalau yang bini dua lebih seger lagi. Saya kan gak pernah kelihatan lo ya dari dulu. Kenapa? Bini lebih dari dua dari kalian. Malah keren kalau begini kan. Lama dua juga tuh. Iya, yang pas-pasan bini dua, kalau yang banyak duitnya. Nah mari, yang kita ambil hikmah pelajaran daripada Maulid Rasul. Ya enggak, mari kita ikut perjuangan Nabi dan contoh akhlak perilaku Nabi semuanya. Kalau kepengen terhormat, akhlak yang Nabi sampaikan amalkan. Ya enggak? Nabi tidak dipuji ikut peperangan hampir 50 kali lebih. Peperangan dalam Islam 54 kali. Hanya berapa kali Nabi nggak ikut memimpin. Dia orang yang puasa Senin Kemis, dia orang yang bersedekah, dia orang yang begini luar biasa. Sudah gak lawan, lakon kanal kumfi Rasulullah uswatun hasanah. Tapi nggak dipuji oleh Allah. Yang dipuji apa coba? Wa innaka la ala khuluqin. Sungguh kau Muhammad Rasulku memiliki budi pekerti yang agung. Orang biar jenderal, akhlak kagak, tidak ada orang mohon. Orang biar dokter, kalau dia tidak punya akhlak, orang tidak mohon kepada dia. Dia orang kaya, paling dia orang kafir, kaya, akhlak ada, orang sumpahin juga kalian. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mari remaja-remaja hormati orang yang lebih tua, cintai orang yang lebih tua, yang tua sayang sama yang muda. Ayo berjuang bersama-sama. Besok biar jadi insinyur, besok biar jadi politikus, besok biar jadi seorang pengusaha. Kita sudah di ujung tanduk ini. Kalau kita nggak berjuang, dan sekarang sudah habis waktunya, kita sudah berada di ujung tanduk. Amalin ilmu kebal aja, biar besok ini orang pasukan berani matinya Jokowi sudah kalian kita bisa hadapin gitu. Ya nggak bacok sama empat tembak sama saya dulu pernah belajar begitu. Ada ilmunya. Yang dibacokin leher belakang semuanya. Oh hebat gua nggak mempan gitu. Kalau pidato saya berani tantangin orang berantem di jalanan. Ya, belajar silat juga, itulah orang Betawi seperti itu. Jadi mari belajar ngaji, buang hati yang sirik, yang dengki, yang benci sama orang, buang. Kalau pengen selamat, saya nggak ada gitu Pak. Saya nggak ada benci lihat orang, lihat saudara lagi kalau kaya, saudara kaya, saya paling gembira, saudara senang, saya paling gembira. Saya nggak ada sifat benci. Penyakit sebetulnya jarang, cuma saya satu bikinnya. Kalau lihat aki-aki 80, bininya 16 tuh buat enak melihat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.